Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat YouTube. Kembali lagi di channel Sigit Jepratoro. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi pembayaran SPP ya, di mana ini adalah soal paket 1 uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Di mana di sini, kita, disuruh membuat aplikasi pembayaran SPP, ya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi, sebelum saya mulai, jadi nanti di sini ada tiga tipe user yang bisa login ya, yaitu administrator, petugas, dan siswa. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya, kita akan coba dulu, kita akan login sebagai, admin, ya. Oke, di sini kita akan, login sebagai, admin dulu ya. Kita akan login sebagai admin, password-nya itu adalah 123. Oke, lalu kita klik tombol sign. Nah, ini adalah, tampilan halaman dashboard ya, dari aplikasi pembayaran SPP ketika kita login sebagai administrator ya, atau admin. Sebelah kanan di sini ada nama usernya ya, nama usernya. Oke, lalu di sebelah kiri ini adalah menu-menunya ya, ada menu dashboard, data siswa, data petugas, data kelas, data SPP, entry transaksi pembayaran, dan laporan pembayaran. Oke, langsung saja ya, kita akan mulai, apa saja, menu-menunya ya, ketika kita login sebagai admin. Oke, yang pertama adalah menu dashboard ya. Di menu dashboard ini kalau kita lihat di sini bisa menampilkan jumlah total siswa ya. Nah, lalu total kelasnya dan jumlah transaksi ya. Oke, di bawahnya ada grafik data transaksi ya. Jadi ini pembayaran setiap bulannya. Oke, lalu setelah dashboard kita ke data petugas dulu ya sebelum ke data siswa. Sini ada menu data petugas. Oke, di menu data petugas ini kita bisa menambahkan petugas ya. Kita bisa menambahkan petugas. Oke, ini saya beri contoh ya. Saya akan coba tambahkan petugas baru ya. Kita tambahkan. Nah, username-nya misalkan kita isi Sofyan ya. Username-nya Sofyan, password-nya misalkan 456 ya. Nama petugasnya Sofyan Hidayat ya, misalkan. Oke, lalu levelnya di sini sebagai petugas ya, karena saya akan menambahkan dia sebagai petugas. Oke, lalu kita klik tombol simpan ya. Oke, kita klik tombol simpan. Ya, ini ya. Nah, ini sudah sudah bertambah, nama username-nya adalah Sofyan ya. Oke, berikutnya ini tidak bisa dihapus ya, karena nanti ini berhubungan dengan, tabel transaksi, jadi, kita tidak hapus ya. Oke, untuk merubahnya kita klik saja icon ini ya, nah, icon pensil di kertas ini ada tooltip-nya, ubah ya. Misalkan kita, nama Sofyan ini ya, kita rubah, ternyata namanya bukan Sofyan Hidayat, melainkan Sofyan Maulana misalkan ya. Nah, oke. Oke, password jika tidak dirubah dikosongkan saja. Oke, langsung saja kita klik ubah. Nah, ini ya berubah ya, namanya Sofyan Maulana. Jadi di sini ada 3 user. Yang pertama adalah Sigit ya, Sigit Jepratoro sebagai admin, lalu Beruto sebagai petugas, dan Sofyan Maulana sebagai petugas. Ya, itu di menu data petugas ya. Oke, setelah di menu data petugas ya, lalu kita ada di bawahnya adalah menu data kelas ya. Oke, kita pilih menu data kelas. Ya, di sini adalah CRUD data kelas ya. Di sini datanya kita bisa menambah, menghapus, atau merubah data kelas. Oke, kita coba tambah data kelas ya. Kita tambah nama kelasnya misalkan 10 multi gitu ya, 10 multi. Kompetensi keahliannya
multimedia. Ya, lalu kita klik tombol simpan ya. Maka ini tersimpan ya 10 multi itu multimedia. Oke, seandainya ternyata salah ya, misalkan kita mau tulis bukan 10 multi melainkan 10 mm ya. Kita bisa ubah ya ikonnya sama seperti tadi, ikon ubah. Kita klik lalu ini kita rubah ya 10 mm 1 ya, kompetensi keahliannya multimedia. Lalu kita klik tombol ubah. Nah, ini berubah ya menjadi 10 mm 1 ya. Untuk menghapusnya di sini ada tombol silang ya. Kita klik saja tombol silang ini ya. Tuh ada muncul tooltipnya hapus ya. Jadi kita klik tombol silang lalu kita klik hapus. Ya, otomatis tadi data yang kita simpan terhapus ya. Itu kalau di menu data kelas. Oke, setelah menu data kelas ya, di bawahnya ada menu data SPP ya. Oke, di sini kita klik menu data SPP ya. Nah, kita bisa tambah juga, misalkan kita tambah ya tahun, misalkan di tahun 2023 nominalnya misalkan 105.000 ya. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, maka ini tersimpan ya. Kalau kita mau rubah, oh ternyata bukan 105.000 melainkan 110.000. Kita tinggal rubah saja ya di sini 110.000 lalu kita klik ubah. Ya, ini ya berubah ya. Untuk menghapusnya sama seperti tadi data kelas ya, kita klik saja tombol silang ini, lalu kita klik hapus ya. Ini ada konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Oke, saya pilih hapus ya. Nah, terhapus ya, data SPP terhapus. Oke, setelah di menu data SPP kita kembali ke atas. Di sini ada menu data siswa ya. Kita klik. Nah, di sini adalah menu data siswa ya. Jadi kita di sini bisa menambahkan ya data siswa atau CRUD di sini ya, CRUD data siswa. Oke ya, sebagai contoh kita akan menambahkan siswa ya. Langsung saja kita klik ya. Jadi ini sebelum saya tambahkan ya, jadi ini ada fitur pencariannya juga. Misalkan saya cari nama saya gitu ya, langsung ketemu ya. Oke, langsung saja ya, kita klik tombol tambah, ya, klik tombol tambah. Nah, ini misalkan kita masukkan NISN-nya, ya, 70, 79, 70, 10, ya. NIS-nya misalkan kita isi ya 12, 13, 14. Namanya misalkan saya isi Sudarni, ya. Kelasnya di sini ya. Jadi kelasnya ini data ini berdasarkan data kelas yang kita simpan sebelumnya ya. Nanti otomatis muncul di sini. Oke, sebagai contoh saya pilih kelasnya 10 RPL 1 ya. Alamatnya misalkan Jene Ponto ya, Sulawesi Selatan. Ya, nomor teleponnya kita karang saja ya pura-puranya 081234567890 ya. Nah, ini SPP-nya misalkan SPP tahun 2022 ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya datanya ya Sudarni tadi ya. Nah, ini ya NISN-nya ya 70, 79, 70, 10. NIS-nya 12, 13, 14. Nama Sudarni ya. Kelasnya 10 RPL 1. Alamatnya dan lain sebagainya. Oke, untuk merubahnya ya. Jadi kita klik tombol ini ya. Tombol ubah ya. Kita klik tombol ubah. Nah, ini kita bisa melakukan perubahan data. Oh, ternyata alamatnya pura-puranya ya. Ternyata bukan Jeneponto, melainkan Bantaeng ya. Kita tinggal klik Bantaeng ya, Sulawesi Selatan. Ya, lalu kita klik ubah ya. Nah, otomatis nah ini alamatnya berubah ya kalau kita rubah ya. Ternyata namanya ada nama panjangnya ya, kita rubah misalkan. Kita klik tombol ubah misalkan Sudarni sama ya, misalkan Sudarni Putri gitu ya namanya misalkan.
Sudarni Putri. Oke. Kita ubah ya, otomatis nanti di sini berubah ya namanya Sudarni Putri ya. Untuk menghapusnya ya kita klik tombol silang ini ya, klik tombol silang, tombol hapus, kita klik saja ya. Oke, kita klik lalu kita pilih hapus. Apakah Anda yakin menghapus data? Ya, kita pilih hapus. Oke. Ya, jadi atas nama Sudarni tadi sudah hilang ya, sudah terhapus, yaitu untuk root data siswa. Oke, setelah root data siswa ya, selanjutnya kita ke bawah di menu entry transaksi pembayaran. Ya, ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk pencarian siswanya cukup mudah, kita tinggal klik tombol cari siswa, maka akan muncul di sini ya. Nah, ini ada datanya ya, data nama-nama siswanya. Jadi seandainya saya bingung ya mau siswa yang mana nih yang mau saya pilih. Sebenarnya kan datanya dia banyak sekali ya. Kita cukup cari saja, misalkan saya cari namanya Era Fasirah ya. Era. Nah, ini ya udah ada. Era Fasirah. Kita tinggal pilih siswa, tinggal kita klik. Nah, otomatis nanti muncul datanya di sini ya, Era Fasirah. Nah, jadi dia udah bayar di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau kita klik reset data, nah dia nanti kembali seperti ini ya. Misalkan saya mau cari lagi ya. Misalkan Ayuni Reski ya. Ayuni, nah ini ya ketemu ya Ayuni Reski, kita pilih. Nah, seperti ini ya. Nah, dia nanti ada. Nah, seperti ini. Oke, untuk transaksi pembayarannya ini mudah sekali ya. Jadi di sini otomatis kalau kita udah pilih siswa, otomatis ini datanya sudah muncul ya, datanya sudah muncul, jumlah bayarnya juga sudah otomatis, tahun dibayarnya sudah otomatis semua. Kita hanya tinggal pilih bulannya saja ya, bulan apa yang mau dibayar ya. Seandainya bulannya ini tidak kita pilih, ketika kita klik proses pembayaran ya, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Kita klik. Jadi the bulan dibayar file is required ya, ini nanti bisa dirubah. Ini artinya bulan dibayar ini harus kita isi ya, harus diisi ya, harus dipilih ya. Nah, kalau tidak dipilih nanti munculnya seperti ini ya. Oke, misalkan saya pilih ya, ini misalkan ada di bulan Agustus, ini dia udah bayar ya atas nama Ayuni Reski di bulan Agustus tahun 2022 dia udah bayar. Coba kalau saya pilih bulan yang sama Agustus ya, nah, apakah bisa kan gitu kan? Oke, kita klik tombol proses pembayaran ya, kita klik. Nah, nanti otomatis pesannya adalah gagal. Siswa sudah membayar untuk bulan Agustus ya. Jadi dia ketika sudah membayar di bulan Agustus, ketika kita pilih di bulan Agustus lagi, otomatis akan menampilkan pesan gagal. Karena siswa yang bersangkutan sudah membayar di bulan Agustus ya, seperti itu ya. Jadi contohnya, oke, misalkan di bulan Juli juga ya, di bulan Juli misalkan kita proses, otomatis gagal, siswa sudah membayar untuk bulan Juli ya. Oke, ini yang belum misalkan bulan apa nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Oke, jadi misalkan dia belum bayar di bulan September, kita tinggal pilih bulannya bulan September ya. Oke, ini bulan September. Kalau sudah ya, kita klik proses pembayaran ya. Kita klik proses pembayaran. Ini ya di bulan September. Ini dia baru bayar di bulan Agustus ya. Kita klik proses pembayaran. Oke, ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Sudah masuk datanya ya bulan September. Ya, ini tanggal pembayarannya 14 Februari ya. Untuk cetak kwitansinya ya, kita tinggal klik tombol di sini ya di bagian aksi. Di bagian aksi ya. Oke. Kita tinggal klik saja sini cetak kwitansi ya. Oke, ini akan saya klik untuk mencetak kwitansinya. Ya, nanti seperti ini ya kwitansinya. Nah, nanti ini tinggal di print. Ya, otomatis ini ada ya NISN, NIS-nya, namanya siapa, kelas berapa, kompetensi kuliahnya apa, tanggal pembayarannya berapa, nama petugasnya ini siapa ya. Seperti itu.
Oke, misalkan saya akan print ya. Nah, ini print. Nah, ini menu print. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kwitansi seperti ini. Ini berhubung printernya nggak connect, saya menggunakan Foxit saja ya. Jadi otomatis dia akan dirubah ke dalam bentuk PDF ya. Oke, saya print ya. Oke, ini kita save ya. Yes. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Oke ya, ini hasilnya. Hasilnya jadi kalau kita cetak kwitansi pembayarannya atau bukti pembayarannya seperti ini ya. Nanti ini di print lalu bisa kita berikan kepada siswa yang bersangkutan yang sudah membayar SPP ya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini untuk menu entry transaksi pembayaran ya. Jadi simpel sekali. Oke, selanjutnya kita ke menu laporan pembayaran. Oke, kita klik saja menu laporan pembayaran sini ya. Kita klik. Nah, oke. Sini form laporan SPP ya, laporan SPP, laporan pembayaran ya. Oke, kita pilih data. Kita pilih tahun di sini bisa ya. Tahun berapa? Misalkan saya pilih di tahun 2022 ya. Ini ada lalu di bawahnya ada pilih bulan ya. Kalau seandainya bulan ya, bulannya kita tidak pilih, otomatis dia akan menampilkan semua bulan ya. Hasil laporannya nanti semua bulan. Oke, kita coba ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini kita tampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia menampilkan semua bulan di tahun 2022 ya, dari bulan Januari terus sampai bulan yang terakhir dibayarkan ya. Nah, di bawahnya ini adalah jumlah total ya yang masuk di tahun 2022 ya, seperti itu. Oke. Ini laporan pembayaran SPP tahun 2022. Oke, seandainya kita hanya memilih di bulan misalkan Juli saja ya, Juli ya. Pilih bulan Juli. Lalu kita klik tombol tampilkan. Ya, otomatis nanti dia hanya menampilkan laporan pembayaran SPP di bulan Juli tahun 2022 ya. Nah, ini jadi hanya di bulan Juli saja ya. Untuk mencetaknya ya, untuk mencetak laporan sama seperti tadi kwitansi ya, kita tinggal pilih menu print ya. Nah, nanti seperti ini ya hasilnya, lalu kita pilih print ya. Kita pilih print. Ya, seperti ini. Lalu kita oke. Ya, nanti hasil laporan pembayarannya seperti ini ya. Jadi ini laporan pembayaran SPP pada bulan Juli tahun 2022. Jadi seperti ini ya. Hasil cetak laporannya. Ya. Oke. Ya, jadi untuk laporan seperti itu ya. Simple tapi lumayan menarik ya, seperti itu. Oke. Seandainya kita dipilih tahun 2022 tapi di bulan Desember ya. Nah, di bulan Desember karena saya lihat di bulan Desember itu sepertinya belum ada yang membayar SPP ya. Kalau kita klik tombol tampilkan di bulan Desember ya, di mana bulan ini belum ada yang membayar SPP ya. Jadi kalau kita klik tampilkan ya, maka nanti kosong ya. Data masih kosong seperti itu ya. Nah, oke, itu untuk laporan pembayaran ketika kita login sebagai admin. Oke, selanjutnya kita akan coba login sebagai petugas ya. Kita akan coba login sebagai petugas. Oke, ini saya logout dulu ya. Saya logout dulu, kita akan login sebagai petugas. Oke, sekarang kita akan coba login sebagai petugas ya. Misalkan kita ketik username-nya petugas, password-nya itu adalah 456 ya, lalu kita klik sign in.
Nah, oke ya. Untuk ketika kita login sebagai petugas ya. Jadi ini sederhana ya, simple, simple. Dan ini sebelah kanan sama dia menampilkan nama pengguna ya sebagai petugas. Nah, di sini hanya ada entry transaksi pembayaran ya. Jadi ada menu dashboard dan entry transaksi pembayaran ya. Jadi menunya hanya itu. Ya, kita klik entry transaksi pembayaran. Ini sama seperti di bagian admin. Kita tinggal pilih cari siswa ya. Kita pilih cari siswa, lalu kita pilih nama siswanya. Nah, otomatis muncul di sini ya. Muncul seperti ini ya. Lalu kita pilih bulan ya. Sama seperti admin tadi, kalau bulannya belum kita pilih, ketika kita proses maka nanti akan menampilkan pesan gagal ya. Atau ketika kita pilih bulan di mana bulan ini sudah pernah dibayarkan oleh siswa yang bersangkutan ya, ketika kita proses juga hasilnya gagal ya, seperti itu. Oke, ini akan kita coba ya. Kita akan coba eh, apa namanya? Kita akan coba melakukan transaksi ya, entry transaksi pembayaran ya. Kita akan coba, misalkan kita langsung saja cari siswa. Misalkan kita pilih Devi Asrianti ya, pilih ini. Oh, ini November udah ada ya. Oke, cari yang Novembernya belum ada ya, Fred TV coba. Nah, ini ya. Oke, atas nama Fred TV ya. Fred TV, jadi kita pilih misalkan dia baru bayar di bulan September. Ya, berarti kita coba di bulan Oktober ya, kita proses. Nah, kita proses ya, ini. Nah, otomatis dia sudah ya di bulan Oktober. Nah, ini petugasnya ini adalah sesuai dengan yang di sini ya, nama petugasnya yang melayani transaksi pembayaran ya. Seperti itu. Untuk cetak kwitansi sama seperti tadi ya, kita klik tombol cetak kwitansi. Nah, akan muncul seperti ini ya, otomatis di sini juga nama petugasnya muncul ya. Nah, jadi nama petugasnya ya muncul ya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu tadi ya untuk sebagai petugas. Jadi ini histori pembayarannya ini di bawahnya ya. Nah, seandainya kita print ini, kita tinggal pilih menu print sama seperti tadi. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, oke, lalu kita print ya. Ini saya close dulu yang ini ya supaya dia tidak supaya sama nama filenya bisa di overwrite ya. Oke, lalu kita pilih print. Kita save. Yes. Oke, nah ini ya hasilnya ya. Nah, ini kalau untuk cetak kwitansinya nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, itu tadi untuk kalau kita login sebagai petugas. Oke, yang terakhir kita akan coba login sebagai siswa ya. Ini kita logout dulu ya, kita logout dulu. Logout. Oke. Oke, kita akan coba login sebagai siswa ya, username-nya misalkan kita pilih ya 70 7970 01 ya. Passwordnya siswa. Oke, lalu kita klik sign in ya. Nah, ini kita harus tahu ya, ini yang dimasukin adalah NISN ya. Jadi kalau kita mau coba kita harus tahu dulu ini NISN-nya berapa nih siswa ini ya. Dilihat datanya dulu ya untuk username-nya. Passwordnya kita isi di sini siswa. Lalu kita klik sign in ya. Nah, ini kalau kita login sebagai siswa otomatis ini ada nama siswanya ya. Andini Winarti ya. Nah, dia hanya menampilkan di histori pembayarannya saja. Jadi siswa yang bersangkutan dia bisa melihat histori pembayarannya dia ya. Jadi dia di bulan apa dia bisa lihat ya, bulan apa sudah dibayar ya. Ini jadi barangkali dia sudah membayar di bulan Juli ya, ternyata sama petugasnya tidak diinput. Nah, dia bisa cek, oh ternyata belum diinput. Nah, dia bisa tanyakan ke bagian TU ya, bagian yang melayani pembayaran SPP. Jadi siswa yang bersangkutan dia bisa login, dia bisa cek ya bahwa transaksinya dia sudah diproses atau belum ya.
Ini hasilnya untuk kalau kita login sebagai siswa ya. Oke, itu tadi ya aplikasi pembayaran SPP ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua dalam menghadapi UKK, dan saya doakan semoga sukses ya dan berhasil. Eh, Cukup dulu ya video demo aplikasi pembayaran SPP ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya saya bisa lebih semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.